Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Rupanya kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu Pak Tampu Bolon sudah baca belum itu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus. Lalu Paulus juga yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Kata siapa? Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan. Mau lihat ayatnya? Saya tunjukkan ya. Perhatikan, Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan reaction sebuah video dari Pendeta Mel Atok, yang mana di situ di dalam videonya Pendeta Mel Atok berusaha membantah apa yang dikatakan oleh mu'alaf mantan pendeta, yaitu Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Ini contoh Ustadz Nababan ya. Ustadz Nababan ini dalam sebuah debat Islam Kristen, saya ketika menonton videonya saya lucu sekali. Ustadz Nababan dengan semangat, kemampuan bicaranya, aduh, saya anggap dia pembicara yang bagus. Tapi ketika berusaha menjelaskan ayat Alkitab dalam debat itu, ngawur setengah mati. Anda lihat di sini, Ustadz ini mengutip satu ayat, lalu di dalam ayat ini Ustadz menyebut bahwa Pauluslah yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Rupanya kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu Pak Tampu Bolon sudah baca belum itu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus. Nah, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah Anda menonton betapa semangatnya Ustadz Nababan mengutip Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, dan beliau mengatakan bahwa itu adalah Paulus. Pauluslah yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Nah, sekarang mari kita periksa Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu. Sebenarnya siapa yang berbicara di situ? Saya perlu jelaskan latar belakang dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Anda tahu ini peristiwa adalah khotbah dari Simon Petrus pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13, di situ ada fenomena luar biasa, ada mujizat, ada tiupan angin keras, ada lidah-lidah api, lalu ada murid-murid berbahasa lidah, berbahasa asing, Kapadokia, Pontus, Partia, Elam dan lain sebagainya. Lalu reaksi orang-orang pada waktu itu, ada yang menyindir, ada juga yang terheran-heran. Pada waktu mereka menyindir itulah, mulai ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40, Petrus mulai berkhotbah, saudara-saudara. Jadi bukan Paulus. Ya teman-teman, apapun asumsi ataupun tanggapan dari Pendeta Mel Atok menanggapi ayat yang tadi ditampilkan oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan, tidak bisa membantah kalau ternyata Yesus itu memang dijadikan Tuhan ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayatnya sangat jelas ya.
Walaupun pendeta Mel Atok menyanggah memakai ayat lain, dan seperti apa yang tadi dikatakannya, tetap tidak bisa membantah ayat yang ditunjukkan oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan ini. Lalu Paulus juga yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Kata siapa? Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan. Mau lihat ayatnya? Saya tunjukkan ya. Perhatikan, Yohanes pasal 13, ayat 13 dan 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Kata Ustaz Nababan, tidak ada. Ini Yesus berkata, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi para pemirsa khususnya orang percaya, dan saya berharap Ustadz Nababan atau orang-orang muslim bisa nonton ini. Ya teman-teman, sanggahan berikutnya dari pendeta Mel Atok, dia menunjukkan kalau Yesus itu adalah Tuhan melalui ayat di dalam Yohanes 13 nomor 13 dan 14 tadi ya. Tetapi kembali kita sudah berulang kali menjawab dan membantah tentang Yohanes 13 nomor 13 tersebut ya, yang justru menunjukkan di situ bahwa Bible kepunyaan pendeta Mel Atok sudah dirubah dari versi ke versi, dari versi kuno, versi yang lampau, versi sekarang. Ternyata ada kata Tuhan berubah menjadi Tuhan ya. Justru itu menunjukkan bahwa Bible kepunyaan pendeta Mel Atok memang ada perubahan kata-kata dari Tuhan menjadi Tuhan, yang dulunya adalah junjungan dirubah menjadi Tuhan dan lain sebagainya. Kalau kita tengok berbagai macam versi Bible kepunyaan pendeta Mel Atok sendiri. Paulus adalah salah satu tokoh yang mempunyai peranan penting dalam ajaran gereja. Jadi tidak heran bila dalam sebuah khotbah para pendeta gemar sekali memakai ayat-ayat buatan Paulus. Sebab apa yang dikatakan Paulus tersebut sangat mendukung para pendeta untuk memasarkan Yesus sebagai Tuhan. Jadi tidak usah heran bila Paulus mengangkat Yesus jadi Tuhan. Sebab tanpa mengangkat Yesus jadi Tuhan, maka Paulus gagal menjadi Rasul. Sekarang mari kita simak tentang apa yang diajarkan oleh Paulus versus Yesus ya, melalui ayat-ayat di dalam Bible kepunyaan pendeta Mel Atok. Paulus berkata Yesus adalah Tuhan dalam 1 Korintus 8 nomor 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, sangat jelas di dalam ayat itu Paulus memaksa Yesus menjadi Tuhan dan Allah juga menjadi Tuhan. Tetapi Yesus membantah itu semua, yang mana Yesus berkata Tuhan yang benar itu satu dan Yesus sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lagi-lagi Paulus memaksa Yesus menjadi Tuhan dan mendoktrin manusia jika percaya Yesus Tuhan dan dibangkitkan oleh Allah maka akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi lagi-lagi Yesus membantah hal itu. Yesus bilang yang percaya Yesus adalah seorang utusan Tuhan maka akan selamat. Yohanes 5 nomor 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sangat jelas sekali kontradiksi pengajaran Yesus versus Paulus.
pada serangkaian ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Nah, sekarang mari kita simak ayat berikut ini. Siapakah Yesus dan siapakah Paulus? Kita mulai dari pengakuan Yesus. Di dalam Yohanes 7 nomor 16, jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku." Di dalam Yohanes 5 nomor 24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Yohanes 5 nomor 37, "Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat." Yohanes 8 nomor 29, "Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Yohanes 12 nomor 44, "Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku." Yohanes 12 nomor 49, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Yohanes 14 nomor 24, "Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Yohanes 17 nomor 3, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yohanes 17 nomor 25, "Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi sangat jelas apa yang Yesus katakan di dalam ayat-ayat tersebut, kalau dirinya bukan Tuhan, melainkan hanyalah seorang utusan Tuhan. Sekarang coba kita simak pengakuan Paulus tentang ajaran yang dia ajarkan. Galatia 6 nomor 11, "Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri." Roma 3 nomor 7, "Tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa?" 2 Korintus 11 nomor 17, "Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya." 2 Korintus 12 nomor 16. Nah, teman-teman, bagaimana? Sangat jelas sekali bukan kalau apa yang dikatakan oleh Paulus adalah kebohongan berdasarkan bukti-bukti yang tertulis di dalam ayat-ayat tersebut ya. Sangatlah jelas dan sangat gamblang kalau Paulus bukanlah seorang rasul, karena apa yang diajarkan Paulus adalah ajarannya sendiri, bukan menurut perintah Allah. Beda dengan Yesus sang Nabi Allah, kalau apa yang Yesus sampaikan adalah bukan dari dirinya sendiri, akan tetapi dari Allah yang mengutusnya. Jadi berdasarkan bukti-bukti ayat tersebut sudah jelas kalau Yesus bukan Tuhan dan Paulus adalah rasul palsu yang merombak ajaran Yesus dan para nabi sebelumnya.